I've been going jeans cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Desidi Semangatifah. Saya Sifarida Ramadhani. Saya Syarani Ramadhani. Di sini kami akan memberikan tutorial tentang rekonsiliasi bank beserta laporannya. Hai semuanya, di video kali ini kita bakal belajar bareng tentang rekonsiliasi bank. Dan langsung praktik mengerjainnya dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada report form atau bentuk laporan, dan account form atau bentuk kontrol. Kita akan bahas lengkap dan pelan-pelan, termasuk kenapa suatu transaksi masuk ke bagian A, kenapa ada yang masuk ke bagian B, dan gimana caranya sampai dua saldo bisa cocok. Yuk langsung aja kita mulai. Contoh yang kita pakai adalah dari PT Wibowo Jaya. Menurut catatan perusahaan, saldo kasnya adalah Rp25.700.000. Sedangkan menurut catatan bank atau rekening koran, saldonya Rp18.300.000. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan rekonsiliasi agar kita tahu kenapa berbeda dan bisa dicocokkan lagi datanya. Pengerjaan dalam bentuk report form atau bentuk laporan. Di bagian A, saldo kas menurut perusahaan. Di bagian ini, kita mulai dari saldo kas yang ada pembukuan perusahaan. Kita tulis dulu saldo awal, yaitu Rp25.700.000. Lalu, kita lihat apa saja transaksi yang sudah dicatat oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Transaksi seperti ini harus kita tambahkan ke catatan perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan belum tahu, tapi sebenarnya uang sudah masuk atau biaya sudah dipotong. Yang ditambahkan, yang pertama transfer dari pelanggan sebesar Rp2.300.000. Ini adalah uang yang ditransfer pelanggan langsung ke rekening perusahaan. Tapi karena perusahaan belum menerima laporan dari bank, mereka belum nyatet. Makanya kita tambahin ke catatan perusahaan. Dan yang kedua ada jasa giro sebesar Rp250.000. Ini bunga dari bank. Bank udah otomatis masukin, tapi perusahaan belum tahu, jadi ini juga ditambahkan. Lalu keduanya dijumlahkan dan totalnya adalah Rp28.250.000. Selanjutnya yang dikurangkan. Yang pertama ada biaya administrasi sebesar Rp175.000. Ini biaya rutin yang langsung dipotong bank. Karena perusahaan belum mencatat, kita harus kurangi dari saldo perusahaan. Total setelah rekonsiliasi bagian A, setelah ditambahkan dan dikurangi, saldo perusahaan jadi Rp28.075.000. Dan selanjutnya bagian B, yaitu saldo kas menurut bank atau rekening koran. Kalau bagian ini, kita mulai dari catatan bank alias rekening koran. Saldo awalnya adalah Rp18.300.000. Kita tambahkan transaksi yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Yang ditambahkan, yang pertama ada deposit in transit sebesar Rp9 juta. Ini setoran dari perusahaan ke bank, tapi karena disetorkan akhir bulan, bank belum catat. Jadi ini harus ditambahkan ke saldo bank. Dan yang kedua, kesalahan pencatatan oleh bank sebesar Rp2 juta. Ternyata bank salah catat, harusnya masuk 2 juta tapi belum tercatat. Makanya kita tambahkan di sini. Lalu keduanya dijumlahkan dan totalnya adalah Rp29.300.000. Selanjutnya yang dikurangkan, yang pertama ada outstanding check sebesar Rp1.225.000. Ini cek yang sudah dibuat perusahaan untuk bayar pihak lain, tapi si penerima belum cairkan ke bank. Jadi bank belum tahu, kita kurangi dari saldo bank. Hasil setelah rekonsiliasi bagian B, setelah dihitung saldo bank jadi Rp28.075.000. Sama dengan bagian A. Artinya rekonsiliasi berhasil.
Perbandingan cara pengerjaan dalam account form atau bentuk kontrol dengan report form atau bentuk laporan. Setelah kita bikin bentuk laporan, sekarang kita lihat versi kontrol atau account form. Bedanya di bentuk saja, tapi isinya tetap sama. Bentuk kontrol itu kayak tebal 2 kolom, sebelah kiri untuk saldo menurut perusahaan dan sebelah kanan untuk saldo menurut bank. Karena hasilnya sama, berarti bentuk kontrol dan laporan keduanya benar. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, dalam rekonsiliasi bank itu, intinya kita cocokkan data antara catatan perusahaan dan catatan bank. Kalau ada yang belum dicatat oleh salah satu pihak atau terjadi kesalahan, kita perbaiki lewat rekonsiliasi. Ingat, kalau transaksi belum dicatat oleh perusahaan, masuk di bagian A. Kalau belum dicatat oleh bank, masuk di bagian B. Kalau ada kesalahan catat, kita sesuaikan di pihak yang salah. Gampang kan? Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.